warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran teknologi informasi dan komunikasi kali ini, kita akan membahas bab 2 yaitu sistem komputer dan sistem operasi komputer. Kakak harap kalian sudah membuka buku paketnya ya sebagai panduan belajar kalian. Buka bab 2-nya ya. Pada halaman pertama, kalian dapat melihat peta konsep. Sistem komputer dan sistem operasi komputer terdiri atas 3 elemen. Nah, tiga elemen penting ini harus saling terhubung jika ingin menjalankan komputer. Yang pertama yaitu hardware. Hardware itu adalah perangkat keras. Contohnya CPU, monitor, keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah software. Contohnya Microsoft Word, Microsoft Excel, CorelDRAW. Lalu ada juga yang namanya sistem operasi. Sistem operasi seperti Windows, Linux, MS-DOS, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah brainware, yaitu pengguna atau perangkat otak. Contohnya kita ini manusia sebagai penggerak dari komputer. Lalu poin A, sistem komputer. Bagaimana kalau kamu menyalakan komputer, tetapi keyboard dan mouse-nya tidak ada, atau semua bagian komputernya lengkap, tetapi tidak ada program apapun yang terpasang? Dapatkah kalian menggunakan komputernya? Sebuah komputer dapat berfungsi dengan baik jika semua perangkatnya lengkap dan terhubung. Nah, jadi jika hardware-nya ada, software-nya enggak ada, dan brainware-nya enggak ada, maka komputer hanyalah mesin mati. Dan begitupun sebaliknya, jika adanya software, adanya pengguna, tapi tidak ada perangkat, maka tidak bisa berjalan juga. Atau adanya komputer, atau adanya hardware, dan juga software, tidak ada penggunanya, maka tidak dapat berjalan dengan baik. Makanya, ketiga elemen penting ini harus saling terhubung jika komputer dapat berjalan dengan baik. Lalu elemen pertama dari sistem komputer adalah hardware. Nah, yang telah kakak jelaskan tadi, hardware adalah perangkat keras seperti keyboard, mouse, CPU, dan printer. Dan yang kedua adalah software. Software itu adalah sistem operasi atau sistem aplikasi yang ada atau program. Contohnya kayak misalkan kalian main ML. Nah, ML itu adalah softwarenya, sedangkan perangkat kerasnya adalah handphone kalian. Dan juga lain sebagainya. Lalu brainware. Brainware itu adalah pengguna. Nah, kita ini, manusia ini pengguna, disebutnya dengan brainware. Setelah kalian mengetahui 3 elemen penting yang terdapat pada komputer, maka di dalam itu ada yang namanya input, output, dan pengelola data, dan juga penyimpanan data. Apa sih itu input? Nah, input adalah sesuatu yang kalian masukkan ke dalam komputer. Seperti halnya kalian mengetik teks pada Microsoft Word, atau kalian menggambar pada program Paint, dan lain sebagainya. Atau kalian menginput audio seperti kakak ini, yang akan menginput audio, yang akan menerangkan pelajaran-pelajaran, dan guru-guru lainnya juga seperti itu. Lalu ada yang namanya output. Output itu keluaran. Nah, sama halnya ini seperti ini. Kalian bisa melihat tampilan yang telah kakak input atau dapat kalian dengarkan. Itu namanya output. Sedangkan pemproses data adalah dari hasil input itu akan diolah sehingga akan menjadi keluaran. Nah, seperti halnya seperti ini. Kakak menginput, lalu diproses oleh komputer, lalu outputnya itu kalian yang menikmati. Lalu ada yang namanya penyimpanan data. Penyimpanan data adalah sesuatu yang telah disimpan atau sesuatu yang akan disimpan. Sama halnya kakak menginput, nah itu kakak simpan dulu biar supaya dapat dikeluarkan ke kalian ini. Nah, itu yang namanya input, output, pengelola data, dan juga penyimpanan data. Lalu masuk ke poin B, sistem operasi komputer. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa komputer adalah suatu sistem yang setiap komponennya saling terkait. Untuk mengatur sistem komputer ini diperlukan suatu operasi.
Nah, kalian bisa melihat dari gambar atau dari buku kalian ya. Kalian garis bawahi aja deh yang penting-pentingnya nanti agar kalian dapat menjawab soal-soal yang akan Kakak berikan. Nah, lalu di sini ada yang namanya sistem operasi. Sistem operasi itu seperti halnya Windows 7, Windows XP, Windows 8, Windows 10, dan mungkin ada banyak lain lagi yang tidak dapat kita sebutkan. Nah, itu untuk menunjang atau untuk menjalankan si hardware-nya itu supaya komputer itu dapat berjalan dengan baik. Dan untuk lebih jelasnya lagi mungkin kalian garis bawahi aja hal-hal yang penting atau kalimat-kalimat yang penting kalian garis bawahi agar dapat membantu kalian untuk menjawab soal-soal nanti. Untuk pertemuan atau pembahasan bab 2 kali ini, Kakak rasa Kakak cukupkan. Jika kalian kurang paham atau kurang mengerti, dapat kalian baca kembali bukunya atau kalian putar kembali videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.